Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Oke. Apakah kalian hari ini sudah mandi? Jam berapa ini? Jam setengah 10 lebih 6. Sudah mandi nggih? Sudah sarapan? Insyaallah sudah semua nggih. Masih semangat? Ya harus semangat. Oke. Di sini saya akan membahas bab 9 yang berjudul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apakah anak-anak sudah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Insya Allah sudah semua nggih. Oke. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Jadi sebagai orang tua itu juga harus apa? Mengatur pergaulannya anak-anak. Karena pergaulan itu berpengaruh nggih. Misalkan di situ anak-anak dinasihati sama kedua orang tua. Nduk, Le, kok kamu bertemannya sama orang itu? Orang itu enggak baik. Nah, maka di situ anak-anak juga harus bersikap tegas. Insya Allah anak-anak sudah bisa membedakan nggih, mana teman yang baik, mana yang kurang baik. Apalagi di lingkungan masyarakat itu yang namanya teman sepantaran itu banyak. Maka dari itu anak-anak juga harus bisa membedakan. Maksudnya di sini yang bisa sikapnya itu bisa berpengaruh yang baik, bukan yang jelek. Antara orang tua dan anak, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Maksudnya di sini, di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi, anak-anak yang di sini disekolahkan di SMP Budi Utomo itu terbaik buat kalian semua. Ada yang boarding, ada yang full day. Itu terbaik buat kalian. Jangan sampai kalian itu tidak bisa menerima keputusan dari orang tua. Jadi anak-anak harus berbakti nggih kepada kedua orang tua. Terus selanjutnya, dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya di sini birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Oke. Anak-anak apakah sudah berbakti kepada kedua orang tua? Insya Allah sudah semua nggih. Harus wajib nggih. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai anak harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Perilaku durhaka kepada orang tua, maksudnya di sini uququl walidain, merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya. Maka jangan Jangan durhaka kepada orang tua, nggih. Kalau durhaka hidupnya sengsara. Terus
baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi sengsara di dunia iya, di akhirat iya. Nah, terus kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridho orang tua. Dan murka Allah Subhanahu wa taala bergantung pada murka orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga apa? Akan murka. Iku nggih. Wahai anak soleh maupun solehah, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Insyaallah anak-anak sudah praktek nggih dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Nih. 1. Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Orang tua akan sangat bahagia jika anak-anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nasihatnya mungkin di sini, ya, contohnya namanya Fadilah. Mbak Fadilah, amal soleh besok nanti kalau setelah pulang sekolah langsung pulang nggih. Jangan langsung main ke rumah teman. Nah, di situ sebagai anak yang soleha ya harus apa? Hormat. Ya harus taat. Jadi besoknya lagi kalau setelah pulang sekolah ya langsung pulang sekolah. Terus yang kedua, maaf, masih saya lanjutkan lagi. Semua orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan dan nasihat dari orang tua. Jadi jangan sampai nggih dinasihati kedua orang tua itu apa? Tidak menghiraukan. Jangan sampai nggih. Saat orang tua berbicara, jangan sekali-kali memotong pembicaraannya karena bisa menyakiti apa? Hatinya. Kalau ada orang tua kalian sedang ngomong, sedang bicara, jangan langsung apa? Kalian memotong omongannya. Itu nggak boleh nggih. Terus nomor 2, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Yang namanya pekerjaan rumah itu banyak nggih. Di situ bisa membantu menyapu, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, menyetrika, menyiram tanaman, membersihkan pekarangan, dan lain-lain. Mungkin saja semua atau sebagian pekerjaan ini ditangani oleh pembantu, sehingga lebih ringan jika dibandingkan tanpa pembantu. Lalu bagaimana jika tidak ada pembantu? Nah, itu kalau ada pembantu ya. Lah kalau nggak ada pembantu, apakah semua pekerjaan ini diselesaikan sendiri oleh orang tua? Ya jangan. Sebagai anak soleh maupun solehah, tentu kalian akan membantu menyelesaikannya supaya beban orang tua menjadi lebih ringan. Jadi mari kita saling membantu pekerjaan orang tua. Ya seperti menyapu, mengepel, mencuci piring. Ya kalau ada pembantunya. Kalau nggak ada kan kasihan orang tua kita, orang tua kalian. Tuh nggih, paham nggih? Terus nomor 3, senantiasa meminta doa restu. Setiap aktivitas yang dilakukan anak hendaknya mendapat restu dari orang tua. Contohnya, mau berangkat sekolah.
Di situ bisa pamitan kepada kedua orang tua. Apakah anak-anak sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah sudah, nggih. Terus doa restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Nggih. Doa ini menjadi penyempurna ikhtiar yang telah dilakukan anak. Jadi ketika anak-anak ingin menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat, nah, jangan lupa kalian tetap meminta doa restu kepada kedua orang tua. Karena apa? Yaitu modal berharga dalam apa? Meraih suatu kesuksesan. Oke. Maaf. Di sini saya akan membahas jika orang tua yang sudah meninggal. Maaf, misalkan di sini yang ada siswa-siswi di sini yang ditinggal sama orang tuanya, entah ayah maupun ibu. Maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. 1. Menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Di sini orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, mungkin orang tuanya di situ punya kakak maupun adik. Nah, di situ bisa menyambung tali silaturahim. Nggih? Atau sahabat orang tua juga bisa. 2. Melanjutkan cita-cita orang tua. Mungkin di sini ada orang tuanya, maaf nggih, berjualan bakso. Karena itu sudah cita-citanya orang tua sebelum meninggal, ingin menjadi pengusaha bakso. Nah, maaf. Lah, jika orang tuanya sudah meninggal, di situ anak-anaknya bisa apa? Melanjutkan cita-citanya, yaitu apa? Berjualan bakso. Terus 3, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf nggih, yang misalkan ada yang sudah orang tua kalian, bapak atau ibu yang sudah meninggal, di situ kalian bisa memperbanyak doa kepada kedua orang tua kalian nggih. Yang di situ bisa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk selanjutnya, poin 2, saya di sini akan membahas hormat dan patuh kepada guru. Tadi kan kedua orang tua, sekarang guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa apa? Membaca, menghitung, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Jadi ustadz dan ustazah di sini tidak mengenal lelah untuk berbagi ilmu, untuk berbagi ilmu pengetahuan pada kalian. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Jadi jasa guru itu tidak bisa dinilai dengan materi. Ya, di situ guru sudah berjasa besar buat anak didiknya. Di situ tidak bisa dibayar dengan materi. Contohnya, mungkin ingin mendapatkan nilai bagus, tapi dengan memberikan uang kepada guru. Nah, itu nggak bisa, nggih. Terus untuk selanjutnya, menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Menghormati dan mematuhi guru
dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Yuk, dengan cara ini niki nggih. 1. Menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Jika kita sedang bertemu kepada ustadz dan ustazah, kalian sedang ketemu guru di SMP sini, entah di jalan, entah di mana, di situ bisa mengucapkan assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustadz, itu nggih dengan muka yang senyum ceria. Jangan sampai dengan muka yang mungkin di situ muka yang ngajak berantem atau marah gitu nggih. Jangan sampai, nggak boleh. 2. Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Maksudnya bagaimana? Ada yang paham ini? Perkataan guru pasti mengandung apa? Hikmah. Sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu juga harus apa? Mendengarkan dan menyimak. Jangan sampai di situ ngobrol sendiri. Nggih? Nggak boleh ngobrol sendiri. 3. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat, memandang guru dengan penuh pandangan penuh rasa hormat. Maksudnya di sini takdim. Jadi ketika pembelajaran berlangsung harus semangat anak-anak. Jangan sampai di situ nggak punya semangat untuk belajar. Harus semangat dan pandangan penuh rasa hormat. Jangan pandangan penuh rasa dendam. Itu nggak boleh. Nggih? Terus 4. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Ketika ada ustadz dan ustazah harus apa? Duduknya yang sopan. Jangan sampai duduknya seenaknya sendiri, tidak beraturan. Nah, itu nggak boleh. Tenang. Suasana kelas itu bagaimana ketika pembelajaran itu menjadi tenang. Anak-anak ya jangan bikin gaduh. Niku nggih, paham? Cara menghormati dan mematuhi guru. Insyaallah paham semua nggih? Oke. Cukup sekian materi dari ustazah. Apabila banyak salah katanya, ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Tetap semangat, semangat, semangat dan semangat. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar dan barokah buat cita-cita kalian semuanya, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.